Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari tugas proyek yang telah kita buat tentang tema dari investigasi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita mengambil judul tentang fermentasi tempe. Di sini kami 3 orang. Perkenalkan, nama saya Rehani Bradi Nugraha dari Paralel E dengan NPM 240 320 237. Kenalkan, nama saya Hafid Firmansyah dari Paralel E dengan NPM 24258. Perkenalkan, nama saya Imam Ibrahim Fitra dari Paralel E dengan NPM 240320100261. Untuk latar belakang, fermentasi adalah proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme yang mengubah bahan makanan menjadi bentuk yang lebih bergizi dan mudah dicerna. Salah satu contoh proses fermentasi adalah pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasikan oleh jamur Rhizopus sp. Selain menjadi sumber protein nabati yang baik, tempe juga memiliki manfaat kesehatan yang sangat beragam. Artikel ini menjelaskan tentang proses fermentasi tempe dan manfaat bagi kesehatan. Fermentasi tempe merupakan proses alami mengubah biji kedelai menjadi makanan yang lebih mudah dicerna dan kaya nutrisi. Proses ini melibatkan pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae pada biji kedelai yang telah direndam dan direbus. Pertama, biji kedelai direndam dalam air selama beberapa jam dan menghilangkan infiltrasi dan menghidrasi. Setelah itu, biji kedelai direbus hingga empuk, kemudian dikeringkan. Kemudian, Rhizopus oryzae yang telah diisolasi secara khusus ditambahkan ke biji kedelai dan dicampur secara homogen. Mikstur ini kemudian dipindahkan ke suatu tempat yang hangat dan lembab dengan suhu optimal sekitar 30 sampai 35 Celcius. Selama masa fermentasi yang berlangsung sekitar 24 sampai 48 jam, jamur tersebut tumbuh dan berbentuk miselium putih pada biji kedelai. Hasil akhir dari fermentasi ini adalah tempe yang biasanya berbentuk polos berwarna coklat kekuningan. Apa itu tempe? Tempe adalah produk fermentasi asli Indonesia yang telah lama dikenal secara turun-temurun dan menjadi hidangan sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Seiring dengan bertambahnya waktu, tempe juga mulai digemari berbagai kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia. Utamanya berbagai negara barat seperti Eropa dan Amerika Serikat. Tempe dalam ejaan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai tempeh adalah nama kolektif untuk produk pangan hasil fermentasi kacang-kacangan atau biji-bijian oleh kapang fermentasi dari jenis Rhizopus sp. Tempat berbentuk massa yang kompak yang dapat dirilis. Jenis kacang-kacangan yang banyak digunakan sebagai bahan baku tempe adalah kacang kedelai yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam proses fermentasi kedelai menjadi tempe. Alat-alatnya itu ada baskom, saringan, kain bersih, dan plastik berlubang. Plastik berlubang ini guna untuk membungkus tempe agar menjaga kelembapan dan dari tidak tercampur dengan bakteri lain. Selanjutnya bahannya ada kedelai 500 gram atau bisa disesuaikan dengan berapa banyaknya tempe, ada ragi tempe dan air bersih. Next, boy. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu mencuci hingga bersih. Mencuci hingga bersih yaitu cuci kedelai sampai bersih untuk membuang kotoran. Rendam kedelai di air selama 8 sampai 12 jam atau semalaman. Bisa juga semalaman.
Yang kedua yaitu mengupas kulit kedelai. Cuci kedelai sampai bersih untuk membuang kotoran. Rendam kedelai di air selama 8 sampai 12 jam sampai kedelainya menjadi lunak. Yang ketiga, merebus kedelai. Rebus kedelai selama 30 sampai 60 menit atau sampai kedelainya empuk. Setelah itu ditiriskan air rebusan dan biarkan kedelai sampai kering. Yang keempat, mencampur dengan ragi. Mencampur dengan ragi setelah kedelai dingin dan agak kering, taburkan ragi tempe secara merata kedelai. Jadi setelah yang habis direbus tadi kan, kemudian ditiriskan hingga kering, habis itu ditaburi ragi, terus diler-ler gitu. Nanti setelah raginya tercampur, nanti baru bisa dimasukkan ke plastik. Yang kelima ada membungkus tempe. Membungkus tempe ini bungkus kedelai yang sudah dicampur ragi tadi dengan plastik berlubang, dan lubang pada bungkus ini penting agar jamur bisa bernafas karena jamur membutuhkan oksigen. Yang keenam ada menyimpan dan menunggu hasil fermentasi. Simpan bungkus tempe di tempat dengan suhu ruang sekitar 30 derajat selama 24 sampai 48 jam, ya sekitar 2 harian. Waktu ini jamur rhizopus akan tumbuh dan membuat miselium putih yang menyatukan kedelai menjadi tempe. Jadi yang putih-putih itu merupakan hasil dari jamur rhizopus. Yang terakhir yaitu mengecek hasil fermentasi. Setelah 24 sampai 48 jam, periksa apakah tempe sudah jadi tempe yang matang atau terlihat putih karena miselium jamur yang menyelimuti kedelai. Next. Pembahasan. Jadi, keberhasilan fermentasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kelembapan, dan kebersihan. Setiap faktor ini harus dikendalikan dengan hati-hati untuk menghasilkan tempe berkualitas tinggi. Proses fermentasi meningkatkan nilai gizi tempe dengan meningkatkan kandungan protein dan asam amino esensial, serta mengurangi anti nutrien seperti asam fitat yang menghambat penyerapan mineral. Penting untuk memastikan bahwa proses fermentasi dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi untuk mencegah kontaminasi mikroba, patogen yang bisa mengurangi kualitas dan keamanan tempe. Fermentasi tempe adalah proses yang tidak hanya menghasilkan produk makanan yang bergizi tinggi, tetapi juga melibatkan ilmu mikrobiologi dan biokimia yang menarik. Memahami setiap tahap dalam fermentasi ini membantu dalam memastikan kualitas dan keamanan tempe yang dihasilkan. Next, Le. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan ya, mata kuliah kimia itu memberikan pemahaman mendalam tentang reaksi biokimia dalam proses fermentasi tempe. Dengan belajar kimia, kami memahami bagaimana mikroorganisme seperti jamur rhizopus bekerja memecah protein, karbohidrat, dan lemak dalam kedelai, mengubahnya menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan bergizi, seperti asam amino dan vitamin. Selain itu, kimia juga menjelaskan faktor-faktor penting seperti suhu, pH, dan kadar oksigen yang memengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan kualitas hasil fermentasi. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat merancang dan mengontrol eksperimen fermentasi secara efektif untuk menghasilkan tempe yang berkualitas tinggi, bernutrisi, dan aman dikonsumsi. Sekian. Nah, udah selesai dari pemaparan materi dari kelompok kita. Ini merupakan hasil dari pembahasan dari kelompok kami tentang fermentasi kedelai menjadi tempe. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.